Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Kodisko dari 11 IPA 4. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang anatomi akar, monokotil, dan dikotil. Pertama, pengertian akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam menyokong atau memperkuat berdirinya tumbuhan. Selanjutnya itu menyerap air dan mineral, lalu mengangkutnya ke seluruh tumbuhan. Bisa termasuk juga sebagai daun. Selanjutnya anatomi akar. Akar merupakan salah satu organ penting dalam tumbuhan yang memiliki 8 bagian. Pertama, ada epidermis, kedua korteks, ketiga endodermis, keempat ada stele atau silinder pusat, kelima ada ampulur, keenam ada perisikkel, ketujuh ada xilem, dan terakhir ada phloem. Untuk endodermis berkembang dari protoderma. Epidermis ini berbentuk pipih dan berdinding tipis. Nah, epidermis yang terletak pada bagian terluar akar akan mengalami modifikasi menjadi bulu-bulu halus atau bulu-bulu akar. Nah, bulu-bulu akar ini memiliki kutikulannya itu sangat tipis, sehingga cocok sekali sebagai fungsinya sebagai penyerap air. Selanjutnya, kedua ada korteks. Korteks merupakan daerah yang terletak di antara epidermis dan silinder pusat. Korteks ini memiliki sel parenkim yang tersusun secara melingkar. Pada beberapa tumbuhan air, korteks ini memiliki sel parenkim yang tersusun secara teratur dan memiliki ruang-ruang udara yang disebut juga sebagai aerenkim. Selanjutnya, korteks ini mempunyai kandungan zat tepung dan kadang-kadang juga ada kristal. Pada korteks tumbuhan monokotil, korteks ini mengandung sklerenkim. Korteks pada akar biasanya korteks pada akar letaknya itu lebih luar dibanding korteks yang terdapat di batang. Korteks yang berbatasan langsung dengan epidermis akan melakukan diferensiasi menjadi hipodermis. Hipodermis ini memiliki zat suberin atau lignin yang bisa disebut juga sebagai eksodermis. Eksodermis ini memiliki berlapis-lapis sel atau selapis saja, mulai dari panjang hingga pendek, berselang-seling atau sejenis saja. Selanjutnya ada endodermis. Lapisan terdalam dari korteks ini akan terdiferensiasi menjadi endodermis. Nah, endodermis ini tersusun dari sel-sel yang tebal yang membatasi atau menandai batas dari korteks. Selanjutnya, pada parenkim muda akan melakukan penebalan oleh zat suberin atau lignin sehingga membentuk dinding radial. Nah, pembentukan penebalan ini itu berbentuk seperti pita Kaspari. Penebalan ini berawal dari pita Kaspari. Pita Kaspari ini mencegah air masuk ke dalam dinding sel. Untuk air bisa masuk ke silinder pusat, air bisa melalui endodermis yang tidak melakukan penebalan, yang bisa disebut juga sebagai sel penerus air. Nah, oleh karena itu, endodermis bisa disebut juga sebagai lalu lintas air pada akar tumbuhan. Selanjutnya yang keempat ada stele atau silinder pusat. Nah, stele ini terletak di antara endodermis dan juga pembuluh. Nah, stele ini terdiri dari 3 pembuluh, yaitu xilem, phloem, dan perisikkel. Perisikkel ini tersusun dari sel parenkim yang terletak di antara endodermis dengan sel pengangkut, saluran pengangkut. Nah, sel parenkim ini akan terdiri dari prokambium, kambium, jari-jari ampulur yang terbentuk dari perisikkel. Selanjutnya ada ampulur. Ampulur merupakan sel-sel parenkim yang terletak pada stele tumbuhan monokotil. Nah, lebih dalamnya lagi terdapat vakuoler atau jaringan pengangkut. Nah, si ampulur ini dikelilingi oleh pembuluh xilem dan phloem. Sementara itu, stele yang terletak pada sangat
yang terletak pada luar ini akan mengalami pembelahan dan percabangan akar. Oleh karena itu bisa disebut juga sebagai proses endogen. Nah, sehingga stele pada akar ini akan membentuk kambium jari-jari dari empelur. Yang selanjutnya ada perisikel, xilem, dan floem. Perisikel ini terletak di dalam endodermis yang berfungsi sebagai penghasil akar lateral. Selanjutnya ada xilem. Xilem merupakan pembuluh pengangkut dari akar. Hasil sel akar ini akan diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya yang terakhir ada floem. Floem ini berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan termasuk akar. Nah, yang selanjutnya ini yang bagian terakhir ini perbedaan akar monokotil dan dikotil. Pertama, kaliptra. Kaliptra dari monokotil ini berada di ujung akar dan terlihat jelas. Sedangkan kalau di dikotil ini berada di ujung akar juga, tetapi tidak terlihat jelas. Selanjutnya ada perisikel. Perisikel di monokotil ini berupa sel tebal yang berfungsi sebagai percabangan akar. Sedangkan di dikotil ini hanya satu lapis sel saja menghasilkan akar sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Ketiga ada xilem dan floem. Xilem dan floem di monokotil ini berbentuk bersang-seling. Kalau di dikotil ini bersifat kolateral, yaitu di mana xilem berada di dalam, sedangkan di floem ini akan berada di luar. Yang keempat ada empulur. Empulur di monokotil ini ada, dan empulur ini luas sekali pada pusat akar. Sedangkan di dikotil ini empulur tidak ada, sekalipun ada juga sangat kecil atau tipis pada pusat akar. Yang terakhir ada kambium. Di monokotil ini tidak ada, sedangkan di akar dikotil ini ada, dan seperti ya ada. Sekian dari saya, terima kasih.